Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu memiliki manfaat. Yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu. Yang kedua, meramalkan kinerja masa depan. Yang ketiga, membantu mengukur resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Namun, di balik itu, adapun keterbatasan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan item-item yang tidak dapat diukur secara meyakinkan. Yang kedua, laba dipengaruhi oleh metode-metode yang dianut. Dan yang ketiga, pengukuran laba melibatkan judgement. Laba rugi komprehensif. Yang pertama, melaporkan laba atau rugi hasil operasi. Yang kedua, gain dan loss yang terjadi selama satu periode. Ketiga, pendapatan komprehensif lain. Elemen laba rugi terdiri dari yang pertama pendapatan, yaitu arus masuk atau kenaikan aset yang berasal dari aktivitas perusahaan. Yang kedua, beban, arus keluar atau bertambahnya kewajiban yang berhubungan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, keuntungan atau gain, yaitu kenaikan ekuitas atau aktiva bersih. Yang keempat, kerugian atau loss, yaitu penurunan ekuitas atau aktiva bersih. Pos-pos laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, biaya keuangan. Biaya keuangan adalah biaya apapun yang mewakili biaya kredit atau biaya pinjaman. Yang ketiga, bagian laba dari entitas asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-koperasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Yang keempat, beban pajak. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Yang kelima, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Bunga tunggal terbagi atas dua, yaitu yang pertama laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, yang kedua keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi yang dihentikan. Kemudian yang keenam, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang ketujuh, pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain adalah total penghasilan dikurang beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK. Yang kedelapan adalah bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud karena entitas menggunakan metode revaluasi untuk satu atau lebih kelompok aset tetap dan aset tak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 16.2 aset tetap dan PSAK 19 aset tak berwujud. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti sebagaimana diatur dalam PSAK 24 imbalan bekerja. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari penjabaran laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 10 pengaruh perubahan kurs valuta asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sebagaimana diatur dalam PSAK. Yang kelima, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung arus kas sebagaimana diatur dalam PSAK 55. Yang kesembilan,
Total laba rugi komprehensif. Total laba rugi komprehensif yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif adalah total semua pos penghasilan dan beban yang diakui selama satu periode atau termasuk komponen laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Terima kasih. Penyajian laba rugi ada dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif atau dalam bentuk dua laporan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan laba rugi komprehensif. 1. Beban distribusi. Beban yang terjadi untuk penjualan barang dagangan, yang termasuk beban distribusi yang pertama free pemasaran, kedua beban gaji penjualan, yang ketiga penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan kantor, keempat beban iklan. Yang kedua beban administratif. Beban yang terjadi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai beban pokok penjualan dan beban distribusi. Misalnya, beban gaji pegawai administrasi, kedua penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan kantor untuk kegiatan administratif. Ketiga, operasi dihentikan. Terjadi ketika perusahaan mengeliminasi hasil operasi dan arus kas. Yang kedua, tidak ada signifikan continuing involvement pada komponen tersebut. Angka dilaporkan net of tax atau sesudah pajak. Keempat, pendapatan komprehensif lain. Semua kenaikan atau penurunan ekuitas yang bukan dari setoran pemilik. Contoh, pertama laba dari revaluasi aset tetap, kedua laba dari kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual.